Halo semuanya, gue Rizky. Gue yang ngalamin 4 tahun ngekos dan digangguin oleh setan selama 4 tahun itu juga. Woi, siapa tuh? Jadi pertamanya itu aku nggak kepikiran sih buat ngekos di situ. Jadi waktu pertama itu kan tes ya, tes kuliah di situ. Nah setelah dapat hasil tes, langsung nyari-nyari kan di belakang kampus banget itu ada kosan. Nah aku tuh niatnya yang kosan depan. Nah kosan depan itu rame banget, jadi kayak apa ya, asik gitu loh, nggak kayak kosanku yang sekarang tapi penuh. Nah tapi karena ya emang udah nggak ada pilihan lain, ya udah akhirnya di situ. Nggak ada kepikiran kayak kosannya kayak gimana, macem-macem. Vibesnya positif positif aja. Kalau waktu ada mama sih nggak ada apa-apa ya, itu kan kalau nggak salah seminggu ya, mingguan itu nggak ada apa-apa. Nah hari pertama banget aku ditinggalin itu aku hari pertama udah ditongolin. Tapi aku lebih kayak, oh oke, itu mungkin kayak pengen kenalan doang. Jadi kosanku itu kan bentuknya O ya. Nah bukan lorong, balkon depan itu ada yang baru ngekos juga kayak aku. Nah tapi kamarnya kebuka hitam gitu, apa sih, gelap tapi kebuka lebar pintunya. Pas aku liatin itu keluar kakek nggak pakai baju sama sekali, tapi apa ya, ininya tuh nggak ada, apa sih itunya. Terus rusuknya sampai kelihatan di balik kulit, dan itu tuh cuman dia ngelihat ke depan, jalan ke depan kayak nunjukin nih gua ada nih, udah terus balik lagi ke belakang. Pas ada ibu kosnya aku tanya, ini dia bawa bapak sama bapaknya apa gimana? Ternyata enggak, emang sendiri dia kos. Terus aku mikir, oh ya udah, berarti emang pengen sendiri doang. Kalau kepikiran buat nyari teman buat ngekos bareng sih enggak ya, soalnya kan itu kosannya emang nggak boleh berdua ya. Jadi ya udah sendiri. Terus nggak pengen pindah juga sih buat awal-awal, karena soalnya yang diganggu nggak aku doang, teman-teman lain juga banyak yang diganggu. Jadi mikirnya kayak kita tuh kayak apa ya, kalau diganggu tuh achievement tersendiri gitu loh, kayak ngomong ke temen, lu udah diganggu apaan gitu, gue udah diganggu ini gitu. Jadi nggak sendiri, bareng-bareng juga. Nah pas pandemi baru aku sendirian, dan itu mikir kayak pengen pindah, tapi gimana ya, bentar lagi sidang. Gangguan paling epic itu kok menurut aku yang udah sampai gerak-gerakin itu sih, benda kayak gagang pintu, kayak gelas gitu-gitu. Tapi yang bener-bener bikin aku nangis banget itu waktu aku ditongolin pocong. Tiga-tiganya. Soalnya itu tuh bener-bener kayak apa ya, gitu loh. Pocong kan maksudnya ngingetin kayak meninggal gitu. Kalau dibilang paling sering tuh enggak ya, paling ganggu mungkin ya, kayaknya sih paling ganggu itu sosok grandma, sosok nenek. Soalnya dia juga beberapa kali pernah masuk ke mimpiku gitu. Aku pernah sekali ditongolin dia, mungkin karena aku tak kabur gitu kali ya. Jadi waktu itu malam-malam aku kan lagi ngobrol sama anaknya ibu kos di bawah di dapur. Nah cerita lah, nah dia ngomong yang ceritain si sosok itu. Nah aku ngomong kayak, aku sampai sekarang belum ditongolin nih gitu. Pas aku jalan udah balik kamar, itu tuh di seberang, kan dari seberang aku ngeliat kamarku. Nah dia tuh bener-bener nongolin dari pintu kamarku dari dalam, tapi awalnya jidat dulu, jidat gini cengir, terus lalu kayak mundur, udah balik aja ke kamar, dia ada di kamar gitu. Kalau temanku tuh ada yang jarang diganggu, ada yang paling diganggu kayak ketok doang. Yang paling sering tuh orang lewat gitu loh. Waktu pandemi itu keseringan yang lewat depan kamar, padahal tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau yang kayak anak kos lain sih beda-beda, ada yang pernah ngeliat,
ada yang kayak cermin tapi bayangannya nggak ngikutin, ada yang lagi tidur ada yang lagi tidur nendang gitu-gitu, nendang kepala padahal nggak ada siapa di kamar, kayak gitu-gitu sih. Itu temenku itu dilempar-lemparin batu berkali, terus kita kayak pikir iya ya, coba deh sekali-kali udah kita tidur bareng-bareng aja, maksudnya kalau digangguin bareng-bareng juga nggak bakal takut kan gitu. Tapi akhirnya sampai jam 4 jam 3 ya udah balik aja ke kamar masing-masing. Jadi awalnya tuh aku callan doang sama temenku, nggak video call. Nah pas callan itu ada yang mondar mandir tapi kayak rame gitu loh, kayak duk 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 duk. Nah akhirnya aku video call sama temanku, udah kita ganti video call aja. Nah pas udah kita video call bolak balik lagi, mikirnya kayak ini siapa, maksudnya malam-malam dan itu pun aku masih sendiri gitu loh. Nah ya udah temanku ngomong, coba HP-nya ditongolin deh, lihat ada apaan sih gitu, siapa sih yang mondar mandir. Pas aku keluarin tanganku ke jendela, itu tuh bener-bener ada yang narik sampai iniku tuh kena pintu duk gitu, dan HP-nya jatuh keadaannya kamera depannya tuh ke ke atas, dan temanku itu ngeliat kalau kamera itu gerak, ada yang narik. Itu aku nggak mikir lama, masih deg-degan banget, aku ambil HP-nya, aku buka pintu, aku lari ke pojok kamar. Pas aku lari ke pojok kamar kayak itu apaan gitu. Itu tuh gelas bener-bener gelas yang gelas kan susah banget jatuh gitu ya maksudnya, dan itu duk, aku balikin lagi duk, jatuh. Itu 2 atau 3 kali lah jatuh. Sebenarnya aku nggak mikir kayak gitu ya, waktu itu paling pertama banget temanku itu kepo kan ceritanya kayak gimana. Biasanya tuh aku share di story di akun Instagram. Nah karena kepo katanya nyuruh aku bikin thread, tapi aku nggak ngerti kan bikin thread kayak gimana. Akhirnya lihat thread horror harus ngetek apa, ya udah aku asal aja bikin thread, soalnya kata-katanya juga jelek banget kan berantakan. Terus ya udah aku bikin semauku, dan ternyata langsung kok rame banget, jadi nggak tahu apa-apa sih. Hilang dari sosial media pasca viralnya kisah kosan horor yang ia bagikan. Namun bukan berarti hilangnya akun Twitter Rizky, hilang juga gangguan yang ia alami. Kenyataannya Rizky tetap mengalami gangguan, bahkan beberapa dari mereka kerap mengikuti Rizky kemanapun ia pergi. Sebenarnya bukan nggak suka sih, lebih concern aja. Soalnya kan aku diganggu, nah orang-orang diganggu, nah aku ngeri juga yang nyeritain itu kena gangguan juga gitu loh. Terus waktu itu kan aku jatuhnya tuh lagi deaktif gitu ya. Ya kalau deaktif ya udah berarti kan harusnya tahu lah ada kenapa nih orang deaktif gitu. Tapi sampai itu nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan di up ya udah nggak apa-apa, di up aja. Biasa aja, malah jatuhnya aku malah sedih gitu loh ninggalinnya. Kamu takut kangen sama nenek-neneknya? Ya dibalik ke hororan itu ada perasaan kayak memorinya banyak banget. Nggak gitu, nggak sekedar horor aja. Dibalik kosannya begitu ya, tapi kosannya ya adem, enak, orang-orangnya baik, ibu kosnya baik, kayak gitu sih. Jadi balance gitu loh. Kalau buat semester 1, 2, 3 tuh yang bagian kayak pintu digoyang gitu-gitu sih, itu aku sempat kepikiran, sempat nyari-nyari juga. Cuman teman-teman kosanku itu baik-baik banget gitu loh. Jadi kayak kita itu kan, aku itu udah ngerantau gitu ya di kota lain, otomatis cari keluarga baru gitu loh. Ya ini udah kayak keluarga baru banget gitu. Udah mikirnya kayak
ya nggak usah pindah lah, yang kena juga bukan gue doang gitu. Dan untuk gongnya itu banyaknya kena pas di pandemi. Pas pandemi itu ya emang aku doang kan yang ngekos sekitar 4 bulan, sampai Juli sampai Oktober itu aku di lantai atas sendirian, dan itu aku mulu yang kena gitu. Dan itu tuh pengen pindah, mikir kayak bentar lagi sidang, tanggung juga gitu loh kalau mau pindah segala macam, ribet urusannya gitu. Itu sekitar semester 3 itu aku lagi was-was ya. Nah, awalnya itu pintu depan itu jam 11 kalau nggak salah. Yang belum aku videoin, itu pas aku lihat itu goyang-goyang, tapi aku mikir kayak temen nih. Siapa tuh? Akhirnya aku lihat ke jendela, aku balikin jendela, ini depan belakang engselnya sama-sama goyang. Jadi aku mikir kayak bukan temen gitu. Terus akhirnya aku tidurin aja, bodo amat, udah hilang. Nah, besoknya aku ketemu sama temen-temenku ngerjain luar. Aku bilang ke temenku ada yang gangguin segala macem kan. Mereka pada nggak percaya, pada kok gitu loh. Akhirnya aku langsung nanemin di mindset tuh kayak pokoknya fix banget kalau ada lagi harus aku rekam, nggak mau tahu gitu. Kalau dibilang diikutin itu, kan aku tuh keluarnya bulan Februari ya. Bulan Februari itu udah keluar dari kosan, dan bulan Juli itu aku mulai bikin Twitter. Nah, kayak sebulan deaktif itu aku nggak mikir kayak udahlah lupain aja. Nah, akhirnya kan kepo juga kan, aku nanya ke orang yang nanya orang-orang kayak gitu yang bisa lah. Terus sempat dipanggil di YouTube ada usaha kayak gitu. Nah iya, ngomong kalau ternyata yang di sosok grandma itu selama ini ada sama aku gitu. Jadi aku nggak mau menebak-nebak sih, takutnya malah tambah banyak. Tapi nggak tahu deh, bismillah lah. Baik-baik ya, baik-baik. Tapi maksudnya kamu juga sempat cerita kan di Twitter kayak ada yang warna biru, yang Mbak yang kayak gitu. Kalau itu lebih ke penghuni sini sih katanya, penghuni rumah sini gitu. Tapi kalau yang dari sana itu sosok grandmanya, nenek-nenek. Tapi dia sekarang udah bersahabat. Tapi aku nggak mau sosok itu. Aku mau nggak dulu, masih beda. Nggak, tapi maksudnya dia udah bersahabat sama kamu, nggak kayak waktu di kosan dulu. Oh, nggak tahu deh tuh, tapi sejauh ini kayak masih kayak berisik, kayak dapur gebreng gitu mas. Jadi aku nggak tahu deh itu bersahabat apa gimana. Tapi ya janganlah ya, kita alamnya beda, tolong. Nggak tahu sih, aku nggak tahu deh. Tapi kalau aku juga sempat mikir sih kayak aku bikin thread Twitter, tapi kok yang baca threadnya itu banyak banget yang kena gangguan sampai parah gitu, sampai teman-teman aku aja kena gitu loh. Jadi kayak kok sampai separah itu gitu. Jujur ya, aku selama riset kasus kamu ini selama seminggu ini, aku sampai nggak berani tidur sendiri. Aku selalu minta temenin sama suami aku. Ke kamar mandi pun aku minta ditemenin. Sampai semalam tuh aku sampai nggak bisa tidur sekitar jam 4 lah. Ini cuma baru mau mulai nge-zoom bareng kamu doang gitu maksudnya. Yang tadinya di tempat aku tuh sama sekali maksudnya aman-aman aja ya. Tapi waktu aku riset kamu, aku review lagi video-video kamu, terus nonton yang dari youtuber storyteller itu juga. Tiba-tiba tuh di dapur deket tempat penanak nasi aku itu ada yang suka lewat-lewat yang kayak gitu. Makanya kayak oh my god, kenapa nih? Aku juga bingung gitu loh, kayak emang separah ini. Maksudnya kan dari kata-katanya aja aku nggak serius amat kan ceritainnya kayak gitu, kayak aneh amat gitu sih. Nah pas kita cerita kayak gini nih, kamu lagi ngerasain gangguan nggak sih di sana? Enggak sih, biasa aja. Atau mungkin kamu udah punya feeling nih, ntar malam kayaknya gue bakal digangguin kayak Aduh, jangan deh.
Enggak. Lebam pernah, waktu di kos itu lebam di apa sih nih, di punggung, di perut. Kalau sekarang ini baru-baru ini cakaran, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan. Iya, itu baru-baru banget, kayak sekitar seminggu yang lalu. Itu bangun tidur udah begitu gitu. Ya, bangun tidur nggak ada apa-apa, kuku juga pendek, nggak panjang, juga begitu. Tapi bukan cakaran sih, lebih kayak apa ya? Bekas kebakar, tapi kebakarannya bentukannya begitu panjang. Itu panas banget tapi